Beyond Time, episode 15. Semua polisi unit 6 memandang Suking dengan rasa hormat yang baru. Bukan sembarang orang yang bisa membunuh kepala persembunyian seperti yang dilakukan Kapten. Dan bukan sembarang orang yang berani berdebat dengan Kapten unit lain hanya demi mendapatkan pengakuan. Soal siapa yang mencoba mencuri pujian dari siapa, itu tidak penting. Kemenangan Suking menunjukkan betapa kuatnya dia. Seperti biasa, Suking berjalan ke arah belakang rombongan. Namun, di suatu titik, Kapten memperlambat langkahnya hingga ia berjalan di samping Suking. Di tangannya terdapat sebuah jimat biru, jimat yang sama dengan yang digunakan oleh pemimpin Night Dove untuk melepaskan tangan hantu raksasa. Kini setelah pemimpin itu mati, jimat itu dianggap sebagai piala pertempuran. Meskipun sudah compang camping, mungkin masih bisa digunakan 1 atau 2 kali lagi. Ambillah, kamu pantas mendapatkannya. Suking sedikit terkejut, tetapi ia menerimanya. Kemudian ia menoleh dan melihat Kapten menatapnya dengan tatapan yang dalam. Apakah aku datang terlalu awal tadi? Tanya Kapten. Suking tidak menjawab. Terlalu banyak orang di sekitar, lanjut Kapten. Bukan hanya orang-orang dari divisi kejahatan kekerasan. Ada juga pelindung Dharma non-manusia. Aku tidak bilang kau tidak bisa membunuhnya. Tapi merfolk memang sekutu. Meski begitu, mereka punya sifat pemberontak. Kudengar beberapa tahun yang lalu, mereka merencanakan pemberontakan bersenjata. Orang-orang Onpeak mengetahuinya, dan memanfaatkan kompetisi besar untuk menghancurkan mereka. Tapi pada akhirnya, sekutu tetaplah sekutu. Kau harus berpikir 2 kali sebelum melawan mereka secara terbuka. Aku tidak yakin apa yang sedang dilakukan ikan itu, tapi aku tahu dia kadang-kadang mengguncang pelindung dharmanya dan pergi sendiri. Sang Kapten tersenyum lebar sebelum suaranya menghilang. Suking menyimpan jimat itu, lalu mengeluarkan 2 buah pir dari karungnya. Salah satunya diberikan kepada Kapten, yang tampak terkejut. Sambil menggigit buah pir lainnya, Suking bertanya, "Kapten, apakah makhluk non-manusia memiliki struktur tubuh yang berbeda dari kita manusia?" Ada beberapa perbedaan. Misalnya, mari kita bicara tentang racun. Ada beberapa racun yang tidak bisa ditangani manusia, tetapi tidak efektif pada non-manusia. Dan sebaliknya juga berlaku. Ada beberapa zat yang merupakan obat mujarab bagi manusia, tetapi dapat membunuh non-manusia. Keduanya bertukar pandang, tetapi tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Saat Suking berjalan, sesuatu yang dingin berkecamuk di matanya. Ada satu prinsip yang dipegangnya, dan jika ada yang melanggar prinsip itu, ia akan memikirkan cara untuk membunuhnya, apapun yang terjadi. Bahkan jika ia tidak cukup kuat, atau tidak punya cara untuk benar-benar membunuhnya. Sampai mereka mati, masalahnya akan seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Siapapun yang mengancam nyawanya melewati batas. Begitulah di daerah kumuh, begitulah di base camp pemulung, dan begitulah di Seven Blue Ties. Satu-satunya perbedaan adalah dia harus jauh lebih berhati-hati di sini. Dia harus menemukan kesempatan yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Merman muda itu telah melewati batas dengan cara yang bahkan lebih buruk daripada pemilik kedai dari Plank Spring Way. Bahkan, levelnya hampir sama dengan prajurit Vajra Emas Patriarch. Oleh karena itu, Suking harus memikirkan cara untuk membunuhnya sesegera mungkin. Setelah unit 6 kembali ke divisi kejahatan kekerasan dan operasi resmi selesai, semua orang bubar. Namun, Suking tidak kembali ke perahu dharmanya. Ia malah bersembunyi di dekatnya dan menunggu. Sekitar 2 jam kemudian, dia melihat duyung muda itu. Namun, ia tidak sendirian. Dan saat Suking mengamati dengan saksama, ia menyadari bahwa fluktuasi energi terkuat di sekitar kelompok itu berada di tingkat pembentukan fondasi. Pertahanan Suking semakin meningkat. Pada saat yang sama, tidak ada tanda-tanda bahwa duyung muda itu telah diracuni. Suking yakin ia telah melepaskan racun, jadi itu membenarkan apa yang dikatakan Kapten. Duyung muda itu juga memiliki orang-orang kuat yang melindunginya, jadi Suking tidak mendekatinya. Setelah memastikan arah yang ditinggalkannya, Suking pun pergi. Malam itu, jebakan yang dipasang untuk merpati malam oleh puncak ke-7 berhasil dilepaskan, dan berhasil sepenuhnya. 17 tempat persembunyian di distrik pelabuhan berhasil ditaklukkan, dan semua kelompok yang bekerja sama dengan merpati malam pun dibasmi. Beberapa asisten direktur bahkan ikut serta dalam aksi tersebut. Banyak ahli Night Dove yang kuat terbunuh. Hal yang sama terjadi di distrik-distrik lain di kota. Hampir 2.000 anggota Night Dove tewas. Dan untuk organisasi kaki tangannya, jumlah korban bahkan lebih banyak lagi. Kepala para pemimpin digantung di tembok kota keesokan harinya, dan gambar mengerikan itu mengguncang wilayah tersebut. Korban di divisi kejahatan kekerasan tidak sedikit, 300 murid tewas.
Dua di antaranya adalah pemuda dan pemudi yang ditemui Su King pada hari pertama ia bertugas. Namun secara keseluruhan, itu merupakan kesuksesan yang gemilang. Pembersihan tersebut membuat kota sedikit lebih tenang di hari-hari berikutnya. Bahkan pertikaian di antara para murid pun mereda. Ketika hadiah dibagikan, Su King akhirnya mendapatkan 138 batu roh, yang merupakan jumlah kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu saja, hal itu membuatnya semakin waspada terhadap penyusup serakah. Jika ada yang mencoba merampoknya, ia akan membunuhnya. Dengan begitu banyak batu roh, Su King mulai berpikir bahwa material yang sebelumnya ia anggap luar biasa ternyata tidak berkualitas baik. Lalu ia mulai memikirkan material apa lagi yang lebih baik yang bisa ia beli untuk perahu dharmanya. Selama 2 hari setelah operasi, Su King terus mengawasi duyung muda itu. Ia mengikutinya beberapa kali, tetapi para pelindung dharma selalu bersamanya. Su King tidak pernah punya kesempatan untuk bertindak. Untungnya, dia orang yang sabar. Pada sore hari ketiga, ia sedang libur dan sedang berlatih kultivasi di perahu dharmanya ketika seseorang mengiriminya pesan. Itu adalah sebuah undangan, dan orang yang mengirimnya tak lain adalah Zhou Qingpeng, salah satu murid di kelompoknya ketika ia resmi menjadi murid puncak ke-7. Adik muda Su King, akhirnya aku mendapatkan kepiting tapal kuda hantu itu. Tidak banyak, hanya 2, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku berpikir kelompok kecil kita yang bergabung dengan sekte ini telah berpisah. Jadi aku mengundang Li Zimei dan Su Xiaohui untuk makan malam nanti. Bagaimana kalau kalian bergabung dengan kami? Aku akan membawa kepiting tapal kuda hantu itu untuk kalian. Pesannya tampaknya tulus. Sambil memikirkannya, Su King memikirkan bagaimana duyung muda itu tidak terpengaruh oleh racunnya, dan menyadari bahwa kepiting tapal kuda hantu itu mungkin akan sangat berguna. Setelah memeriksa jadwal kerjanya untuk memastikan ia tidak memiliki shift malam, ia membalas pesan tersebut dan mengatakan bahwa ia akan datang. Kemudian ia melanjutkan kultivasinya. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Su King membuka mata dan menghitung waktu, lalu meninggalkan perahu dharmanya dan menuju restoran untuk menemui Zhou Qingpeng. Restoran itu cukup terkenal, terletak di sebuah gedung 2 lantai yang tampak mewah tak jauh dari pelabuhan. Su King belum pernah masuk ke dalamnya, tetapi ia pernah melihatnya di daftar registrasi komersial Divisi Kejahatan Kekerasan. Berdasarkan itu, ia tahu bahwa restoran itu milik Divisi Penjaga Pantai. Divisi Penjaga Pantai sangat berbeda dari Divisi Kejahatan Kekerasan. Mereka sebenarnya lebih mirip dengan Divisi Patroli, hanya saja mereka berpatroli di laut, bukan di darat. Mendekati restoran, Su King melihat sekeliling dengan hati-hati sebelum masuk. Seorang pelayan langsung memperhatikan Su King dan menyapa dengan hangat. Ketika Su King mengatakan sedang bertemu teman di salah satu ruang pribadi, pelayan itu mengantarnya ke lantai 2. Kamar yang dipesan Zhou Qingpeng berada di bagian paling belakang, dan tidak terbuka untuk umum. Hanya murid Seven Blood Eyes yang boleh menggunakannya. Saat mendekati ruangan, Su King mendengar suara Zhou Qingpeng dan yang lainnya sedang tertawa dan mengobrol. Kakak Zhou, ini pertama kalinya aku ke sini. Kudengar reservasinya susah banget, dan bahkan murid biasa pun gak boleh pesan kamar privat. Mereka punya 3 hidangan spesial, kan? Katanya, semuanya sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Nah, mudah sekali mendapatkan reservasi. Tempat ini milik Divisi Penjaga Pantai, dan karena aku murid dari sana, mudah sekali bagiku untuk memesan tempat. Kalau kau ingin reservasi, Xiaohui, beritahu aku saja. Aku akan mengurusnya untukmu. Ah, terima kasih, Kakak Zhou. Salam. Pelayan membuka pintu ruang pribadi, dan Su King melihat ke dalam dan mendapati meja yang dipenuhi berbagai macam hidangan. 3 orang sudah duduk mengelilinginya. Ada 2 perempuan dan seorang laki-laki. Pria muda itu jelas Zhou Qingpeng, yang tersenyum lebar sambil mengangkat gelas alkoholnya ke arah Su Xiaohui yang menawan, yang sedang menawarinya bersulang. Terakhir adalah Li Zimei, yang tampak sama tenang dan hati-hatinya seperti sebelumnya. Bahkan, ia tampak agak gugup. Ketika Su King muncul, kedua perempuan muda itu menatapnya dengan heran. Dan, siapa kau, kakak? Tanya Su Xiaohui, matanya berbinar. Ia jelas menyadari ketampanan Su King dan fluktuasi kekuatan spiritualnya yang kuat. Zhou Qingpeng menyeringai dan berdiri, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebenarnya Li Zimei lah yang, setelah menatap Su King sejenak, dengan ragu bertanya, apakah itu kamu? Kakak Su King. Ternyata, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Menanggapi kata-kata lembut Li Zimei, mata Su Xiaohui terbelalak lebar, dan ia menatap Su King lebih dekat. Tak heran ia tak mengenalinya. Dalam ingatannya, Su King dipenuhi kotoran dan debu.
Namun, orang yang baru saja melangkah masuk ke ruang makan pribadi itu tinggi dan ramping, dengan rambut hitam panjang yang tergerai melewati bahunya. Ada sesuatu yang tak terlukiskan keanggunannya, dan tentu saja, wajahnya sungguh menawan, seperti patung. Hampir cantik, ia memiliki alis yang tajam dan bersudut di atas mata yang dingin dan dalam. Dikombinasikan dengan fluktuasi kekuatan spiritualnya, ia adalah tipe orang yang tak akan berani diremehkan siapapun. "Ini aku," katanya sambil mengangguk. Wajah Su Xiaohui memerah, dan dia segera meneguk minuman dari cangkirnya untuk menutupi keterkejutannya. Sementara itu, Zhou Qingpeng tertawa terbahak-bahak saat ia bergegas maju untuk secara resmi menerima Su Qing. "Saudara muda Su Qing, silakan duduk." Su Qing menangkupkan tangan sebagai salam, lalu duduk. Biasanya, murid-murid lain di sekte itu tampak dingin dan brutal baginya. Namun, di hadapan ketiga orang ini, ia merasakan kehangatan. Meski begitu, mereka semua jelas telah berubah selama berada di sekte tersebut. Zhou Qingpeng tampak memancarkan kebahagiaan, tetapi Su Qing dapat melihat kelelahan yang coba disembunyikannya di matanya. Terlebih lagi, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya jelas bahwa ia telah melewati masa-masa sulit dan telah tumbuh dewasa karenanya. Su Qing tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya berbeda dari Su Xiaohui. Namun, ia merasa Su Xiaohui entah bagaimana menjadi mirip dengan para wanita di tenda-tenda berbulu di basecamp pemulung. Li Zimei tampaknya tidak banyak berubah. Ia masih berhati-hati, dan tampak kurang percaya diri. Tatapannya lebih waspada daripada sebelumnya, seolah ia tidak akan lengah, siapapun yang ada di sekitarnya. Waktu berlalu perlahan tapi pasti saat mereka mengobrol. Su Qing tidak banyak bicara, tetapi suasananya terasa nyaman, dan bahkan ia pun sedikit lebih akrab dengan percakapan itu. Kelompok kecil ini belum cukup lama berada di sekte untuk menjadi dingin satu sama lain. Sebagian besar percakapan terjadi antara Zhou Qingpeng dan Su Xiaohui. Li Zimei, seperti Su Qing, tidak banyak bicara. Dan ketika sesekali ia menatap Su Qing, rasa rendah dirinya terlihat jelas. Akhirnya, setelah Zhou Qingpeng menenggak beberapa gelas, ia menghela napas dan berkata, "Aku tahu sedikit tentang sekte ini sebelum bergabung. Tapi menjadi anggota itu rasanya sangat berbeda. Di Seven Blood Eyes tidak mudah menjalani hidup yang baik. Sekali saja kau lengah, kau akan mati. Kalian semua mungkin merasakan hal yang sama, kan? Oh, ngomong-ngomong, kamu tidak pernah menyebutkan departemen mana yang kamu tempati, saudara muda Su Qing." "Aku ditugaskan ke divisi penjaga pantai. Xiaohui punya beberapa keterampilan, itulah sebabnya dia sudah berhasil membeli sebuah Dharma Boat. Dia ditugaskan ke divisi pengiriman." Di sampingnya Su Xiaohui tersenyum dan mengangguk, meski ada sesuatu yang rumit dalam senyumnya yang tidak dapat dipahami oleh Su Qing. "Aku di divisi kejahatan kekerasan," katanya lembut. Ia masih belum terbiasa dengan lingkungan ini. Rasanya sangat bertolak belakang dengan dunia luar yang dingin dan brutal. "Divisi kejahatan kekerasan?" tanya Su Xiaohui, matanya berbinar. Bahkan Li Zimei tampak iri. Meskipun tidak berpakaian seperti pemulung kumuh, ia tetap mengenakan pakaian rakyat jelata, dan cenderung mengalihkan pandangannya dari orang lain. Ia pun tak lupa bahwa ia satu-satunya dari 4 orang yang tidak memiliki perahu Dharma. Duduk di sana, ia merasa sangat tertekan. "Wah, kamu di divisi kejahatan kekerasan," kata Zhou Qingpeng. "Kudengar divisimu terlibat dalam peristiwa besar beberapa hari yang lalu. Kepala sekelompok pemimpin Night Dove digantung di tembok kota setelahnya. Pasti ada ribuan. Semua orang membicarakannya. Hei, adik muda Su Qing, aku belum lupa betapa kuatnya proyeksi energi dan darahmu saat ujian masuk. Apakah itu berarti kamu bagian dari operasi divisi kejahatan kekerasan malam itu?" Zhou Qingpeng tampak sangat bersemangat. Ketika bertemu Su Qing beberapa hari sebelumnya, ia merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Su Qing dan menyadari bahwa ia telah menjadi lebih kuat. Sekarang ia penasaran untuk mengetahui lebih lanjut. Ketika Su Qing tidak segera menjawab, Zhou Qingpeng segera melanjutkan, "Meskipun operasi skala besar seperti itu mungkin sangat berbahaya. Aku tahu kau ahli dalam kultivasi tubuh, saudara muda Su Qing, tetapi teknik magislah yang terpenting. Karena kau baru di sekte ini, bertahan hidup dan mengembangkan kultivasimu adalah hal terpenting. Aku yakin kau akan memiliki kesempatan lain di masa depan untuk menunjukkan kemampuanmu." Su Qing tahu Zhou Qingpeng berhati-hati dalam memilih kata-katanya agar tidak menyinggung. Sejujurnya, Su Qing punya firasat baik dari ketiga orang ini. Mereka semua tampak tulus, tanpa niat jahat. Itulah alasan utama dia setuju untuk datang, selain kepiting tapal kuda hantu. Menanggapi Zhou Qingpeng, Su Qing mengangguk, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Divisi Kejahatan Kekerasan Puncak ke-7 sama seperti Divisi Penjaga Pantai, lanjut Zhou Qingpeng. Kami berdua punya banyak anggota yang tangguh. Oh, hei, saudara muda Suking, saya dengar ada yang bilang kalau dalam operasi besar kemarin malam, ada satu murid yang benar-benar menonjol. Aku cukup yakin dia ada di Biro Surgawi. Aku lupa namanya, tapi orang-orang bilang dia membunuh seorang kepala persembunyian yang berada di lingkaran besar kondensasi Qi. Dia satu-satunya di seluruh operasi yang melakukan hal seperti itu dan bukan seorang kapten. Membunuh seseorang sekuat itu berarti kitab suci pembentukan lautnya mungkin berada di level puncak. Jasa berjasa seperti itu pasti akan memberinya promosi. Mata Zhou Qingpeng dipenuhi kekaguman. Saat ini, ia tidak sedang mencari informasi. Ia hanya merasa iri. Baginya, cerita yang baru saja ia ceritakan tidak mungkin ada hubungannya dengan Suking. Suking kuat dalam kultivasi tubuh, dan mampu melakukan proyeksi energi dan darah, tetapi setelah Zhou Qingpeng mulai mengolah kitab suci pembentukan laut, ia menyadari bahwa kitab suci itu cukup kuat sehingga mudah digunakan untuk membunuh para kultivator tubuh. Dan tentu saja, divisi kejahatan kekerasan dipenuhi oleh banyak ahli yang kuat. Meskipun dia merasakan fluktuasi kekuatan roh dari kitab suci pembentukan laut pada Suking ketika mereka bertemu di toko obat, sama sekali tidak terlintas dalam benaknya bahwa Suking mungkin bisa menonjol di antara semua ahli lain di divisi kejahatan kekerasan. Aku juga dengar soal itu, kata Su Xiaohui, sambil dengan hati-hati menyajikan makanan untuk Suking dan Zhou Qingpeng. Semua orang membicarakannya beberapa hari yang lalu. Orang yang baru saja kau sebutkan itu ada di unit 6 Biro Langit. Benar saja. Para murid dari semua departemen di puncak ke-7 telah membicarakan jebakan yang dipasang divisi kejahatan kekerasan pada Night Dove. Dan semua orang juga membicarakan tokoh-tokoh penting yang berperan penting dalam operasi tersebut. Suking benar-benar terkejut dengan hal ini. Ia telah sepenuhnya fokus mencari kesempatan untuk membunuh duyung muda itu, dan tidak terlalu memperhatikan hal lain. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar rumor sekte tersebut, dan juga pertama kalinya ia mendengar tentang promosi. Yah, itu tidak ada hubungannya dengan kita berempat, desah Zhou Qingpeng. Bagi orang-orang seperti kita, bertahan hidup adalah hal terpenting. Sambil berbicara, ia dengan hati-hati menggosok pahanya, di mana terdapat luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sambil menatap Suking, yang masih terdiam, ia berkata, "Adik Suking, kau seharusnya tidak terlalu menyendiri. Itu adalah sifat kepribadian yang perlu kau ubah. Kau harus belajar untuk lebih fleksibel. Misalnya, berikan beberapa hadiah kepada atasanmu. Lakukan itu, dan kau akan mendapatkan seseorang yang akan mengawasimu. Itu akan meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup." Suking hanya mengangguk. Ia tidak pandai berkata-kata, dan tidak yakin bagaimana harus menanggapi Zhou Qingpeng. Selama makan malam, ia menghabiskan sebagian besar waktunya mendengarkan dan tidak berbicara. Sedangkan Zhou Qingpeng, ia tampak kembali ke dirinya yang dulu sebelum bergabung dengan sekte. Sambil mengobrol dan tertawa, ia sering mengangkat gelasnya untuk bersulang. Akhirnya, ketika Zhou Qingpeng terlihat agak mabuk, dia mulai sedikit membual tentang prestasinya. Misalnya, ia mengatakan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan atasannya di divisi penjaga pantai, lalu ia bercerita tentang beberapa teman yang ia kenal di tempat kerja. Ia menjelaskan beberapa koneksi penting yang ia jalin, lalu memberitahu Su Xiaohui bahwa ia akan membantunya memperluas jaringan sosialnya. Dalam beberapa kesempatan, ia mengingatkan Suking untuk memperbaiki kepribadiannya. Ia juga memberitahu Li Zimei bahwa divisi penjaga pantai memiliki beberapa tugas yang perlu ditangani, dan ia akan merekomendasikannya. Bos saya berjanji bahwa selama saya mendapat nilai bagus di ulasan berikutnya, dia akan merekomendasikan saya kepada kakak Ding Xiaohai. Anda kenal kakak Ding, kan? Orang-orang memanggilnya kultivator kondensasi Qi nomor 1 di puncak ke-7. Zhou Qingpeng tampak sangat puas dengan dirinya sendiri, dan Su Xiaohui pun membalas bualannya dengan banyak sanjungan. Suking bahkan tersenyum dan bersulang untuk Zhou Qingpeng. Suasana di ruangan itu semakin hangat dan ramah. Suking tidak membenci Zhou Qingpeng. Lagi pula, setiap orang punya gaya hidup masing-masing. Fakta bahwa Su Xiaohui sudah memiliki perahu Dharma menunjukkan bahwa ia pasti punya keahlian tersendiri. Sedangkan Li Zimei, meskipun tidak banyak bicara, Suking menyadari betapa cepatnya ia mengenalinya, yang berarti ia punya daya pengamatan yang tajam. Mereka makan dan minum bersama selama sekitar 2 jam. Di luar sudah gelap, dan Zhou Qingpeng bahkan lebih mabuk dari sebelumnya. Akhirnya, tibalah saatnya untuk berpisah. Zhou Qingpeng menyerahkan kepiting tapal kuda Goslonging, dan ketika Suking mencoba membayarnya, ia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Bisnis sedang bagus untuk klan saya.
Anggap saja kepiting ini sebagai hadiah untuk teman-teman. Su King memandangi kepiting tapal kuda yang berhantu di dalam kantong, lalu menatap wajah tulus Zhou Qingpeng. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak memaksakan uang kepada Zhou Qingpeng. Ia hanya bertepuk tangan dan mengucapkan terima kasih. Mereka meninggalkan ruang privat, keluar dari restoran, dan berdiri di luar pintu masuk. Menatap Su King, Zhou Qingpeng tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga, silakan datang mengunjungiku kapanpun kalian bisa. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Kita semua bergabung dengan sekte ini pada saat yang sama, jadi kita harus tetap berhubungan. Setidaknya, kita bisa memiliki beberapa orang yang bisa kita percayai di organisasi yang dingin dan acuh tak acuh ini. Mungkin itu kunci kemajuan kita." Ngomong-ngomong, saudara muda Su King, aku di Biro Darat Divisi Penjaga Pantai. Kamu di biro apa? Di Divisi Kejahatan Kekerasan. Biro Surgawi. Jawaban Su King tampaknya sedikit menyadarkan Zhou Qingpeng. Su Xiaohui juga tampak terkejut. Biro Surgawi, seru Zhou Qingpeng. Hei, itu biro yang sama dengan orang terkenal dari operasi malam itu. Dia ada di unit 6. Kamu di unit yang mana, saudara muda Su King? Su King memandang Zhou Qingpeng dan Su Xiaohui, lalu ke Li Zimei. Dia ragu-ragu. Saya juga di unit 6. Mata Zhou Qingpeng terbelalak. Dengan ekspresi terkejut, ia berkata, "Kau satu unit dengan orang terkenal itu. Tunggu, bukankah dia juga bermarga Su?" Bahkan Su Xiaohui, yang tampaknya menjadi orang terakhir dalam kelompok yang menyadari hal itu, tiba-tiba menyadari implikasinya. Biasanya ada 20 orang dalam satu unit, gumam Zhou Qingpeng. Saat itu, ia sudah benar-benar sadar. Li Zimei juga tampak terguncang. Namun, saat pertama kali melihat Su King memasuki ruangan, indera tajamnya telah mendeteksi aroma darah dan darah kental. Suasana hening sejenak, kemudian Zhou Qingpeng mendongak, tertawa, dan menggenggam tangan Su King seolah menutupi keterkejutannya. Su Xiaohui tampak bingung, dan tampak ingin mengatakan sesuatu kepada Su King, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Tak lama kemudian kelompok itu berpisah. Adapun Zhou Qingpeng, setelah sendirian, ia menggigil sebentar, lalu matanya berbinar tak percaya. Ia mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim pesan kepada seseorang yang dikenalnya, menanyakan berapa banyak orang bermarga Su yang ada di unit 6 Biro Surgawi. Su King memperhatikan semua orang pergi, lalu berbalik untuk pergi. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, ia merasakan sesuatu yang aneh, dan menoleh ke arah restoran. Sosok mungil berdiri di pintu masuk, mengangguk berulang kali sambil membicarakan sesuatu dengan salah satu pelayan. Pelayan itu tampak kesal. "Aku tahu kau murid sekte. Bukan berarti kau bisa membuat masalah kapanpun kau mau. Kelompokmu sudah selesai makan dan kami sudah membersihkan ruangan. Dan sekarang kau meminta untuk membawa sisa makanannya." Sosok mungil itu adalah Li Zimei. Ia tadinya kembali berharap mendapatkan sisa makanan, tetapi setelah mendengar penjelasan pelayan, ia kini tampak malu. Su King berjalan mendekat. Saat ia mendekat, Li Zimei merasakan kedatangannya, dan menoleh menatapnya, wajahnya memerah. Kemudian wajahnya memucat, dan ia mulai gemetar karena malu. "Anda seharusnya tidak mengosongkan ruangan secepat itu," kata Su King kepada pelayan. Pelayan itu menatapnya. Ia telah melihat banyak murid datang ke restoran ini, dan dapat merasakan bahwa Su King adalah tipe orang yang tidak pantas dipermainkan. Sikapnya menjadi sangat hormat. "Kau benar, seharusnya kita tidak melakukannya." Ia bergegas kembali ke restoran, lalu keluar tak lama kemudian sambil membawa bungkusan makanan untuk dibawa pulang, dan menyerahkannya kepada Li Zimei. Li Zimei menggumamkan terima kasih, lalu berdiri canggung. Alasan dia pergi lalu kembali lagi adalah karena dia tidak ingin orang lain melihatnya meminta sisa makanan. Sekarang, rasa malunya membuatnya menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. "Jangan khawatir," kata Su King. "Tidak perlu membuang-buang makanan. Waktu kecil, saya sering makan sisa makanan yang dibuang orang. Terkadang saya harus berebut dengan orang lain hanya untuk mendapatkan sisa makanan itu." Li Zimei menatap Su King dan membuka mulut untuk berbicara, tetapi ia bingung harus berkata apa. Angin bertiup, cahaya bulan menyinarinya, memperlihatkan bekas luka dalam di lehernya, yang biasanya tertutupi oleh rambutnya. Melihatnya, Su King teringat gadis kecil di kamp pemulung. Terlebih lagi, ia bisa merasakan aura mutagen yang kuat pada Li Zimei. Murid yang tidak memiliki perahu dharma biasanya tidak memiliki penghasilan yang besar. Namun, itu hanya jika dibandingkan dengan murid yang memiliki perahu dharma. Dibandingkan dengan warga biasa, bahkan murid berpenghasilan rendah pun masih dianggap cukup kaya. Oleh karena itu, Li Zimei seharusnya tidak berada dalam kondisi seperti ini.
Satu-satunya alasan mengapa ia begitu hemat adalah karena ia menabung setiap poin pahala terakhir untuk akhirnya membeli perahu Dharma. Setelah beberapa saat, Suking mengeluarkan beberapa bolus putih yang telah ia racik dan menyerahkannya kepada Li Zimei. Teruslah berkarya, aku menantikan hari di mana kamu bisa mendapatkan Dharma buat itu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Suking tahu bahwa tidak peduli seberapa besar ia membantu Li Zimei, pada akhirnya, yang benar-benar menentukan nasibnya adalah pilihannya sendiri. Li Zimei menatap Suking saat ia pergi. Kemudian ia melihat ke bawah ke arah gumpalan putih itu, dan kehangatan yang mendalam muncul di hatinya. Dunia ini begitu dingin, dan sekte ini begitu brutal, sehingga baru pertama kali ia merasakan kehangatan seperti itu. Setelah beberapa saat, ia mendongak, dan ada rasa syukur yang mendalam di matanya. Ia bersyukur atas gumpalan putih itu, tetapi lebih dari itu, ia bersyukur atas kata-kata penyemangatnya. Ia memiliki harga diri, dan karena itu, ia tidak suka dikasihani. Bahkan, ia menolak semua ungkapan simpati. Namun saat ini, ia membutuhkan penyemangat. Terima kasih, gumamnya. Aku akan mendapatkan perahu Dharma itu. Waktu berlalu, dan segera, bulan ke-10 sudah setengah berlalu. Seharusnya itu adalah Cold Dew, tetapi karena Seven Blood Eyes terletak di sebelah laut, hari-harinya masih panas. Baru setelah matahari terbenam, angin menjadi dingin. Begitu pula dengan laut, seolah-olah hawa dingin yang menyeramkan di dasar laut akan mengikuti cahaya bulan ke dunia di atas, dan akhirnya memenuhi para petani dengan dinginnya musim dingin yang jahat. Saat angin bertiup, cahaya bulan tumpah ke distrik pelabuhan dan batu kapur kebiruan yang melapisi jalan-jalan. Cahaya bulan juga menyinari Suking, yang sedang dalam perjalanan kembali ke tempat tidurnya setelah seharian bekerja. Ia berjalan tegap dan tegap dalam balutan jubah abu-abunya, rambut panjangnya berkibar-kibar. Dari kejauhan, ia tampak seperti sosok kesepian di bawah rembulan dalam sebuah lukisan gulungan. Namun, angin dingin membuatnya merasa sangat dingin. Yang benar-benar dingin bukanlah tubuhnya, melainkan kenangan hidupnya di daerah kumuh. Rasanya seperti noda hangus pada lukisan. Sekalipun tinta digunakan untuk menutupi noda hangus itu, dan tak seorang pun menyadarinya, noda hangus itu tetap ada. Saat angin dingin bertiup, Suking mulai berjalan sedikit lebih cepat. Setengah bulan telah berlalu sejak makan malam reuninya dengan Zhou Qingpeng dan yang lainnya. Selama waktu itu, ia bertugas secara teratur di divisi kejahatan kekerasan, seperti sebelumnya. Promosi yang disebutkan Zhou Qingpeng tidak pernah terjadi, tetapi Suking tidak peduli. Baginya, kultivasi adalah hal terpenting saat ini. Kitab suci pembentukan lautnya berada di puncak level ke-7, tak jauh dari titik terobosan. Ia berada di posisi yang sama dengan mantra laut dan gunung, mendekati level ke-8. Hal itu membuat Suking penuh harap. Mengingat kehebatan bertarungnya saat ini, begitu ia mencapai level ke-8 dengan kedua teknik tersebut, ia pasti bisa menghancurkan versi dirinya yang ada sebelum datang ke Seven Blood Eyes. Meskipun berada di level ke-8 tidak akan membuatnya cukup kuat untuk mengalahkan Patriark Golden Vajra Warrior dalam pertarungan yang adil, jika ia menggunakan bayangannya dan melakukan penyergapan, setidaknya ia akan mampu bertahan untuk sementara waktu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebentar lagi, gumamnya, matanya menyipit. Saat ini, ia harus segera membunuh prajurit Vajra Emas Patriark dan Duyung Muda itu. Untuk yang pertama, ia tahu ia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama, hingga ia lebih kuat. Untuk yang kedua, ia terus mencari kesempatan yang tepat. Sayangnya, meskipun hampir setiap hari membayangi Duyung Muda itu selama setengah bulan terakhir, para pelindung Dharma tak pernah meninggalkannya, sehingga mustahil baginya untuk bergerak. Pada suatu kesempatan, Duyung itu melakukan apa yang dikatakan kapten, dan pergi sendiri. Namun, ia menggunakan benda khusus untuk menutupi keberadaannya, sehingga mustahil untuk mengikutinya. Suking terus mencari dengan sabar, tetapi sia-sia. Setelah kejadian itu, ia sampai pada kesimpulan bahwa ia harus mencoba menanam sesuatu pada duyung itu agar mudah dilacak. Kedepannya, saya harus melakukan hal yang sama terhadap lawan manapun yang harus saya hadapi seperti ini. Dia akan memperlakukan tantangan baru ini sama seperti dia menangani tantangan lama, yaitu menangani mayat. Akhirnya, ia sampai di tempat berlabuhnya di Pelabuhan 79. Dalam perjalanan pulang, ia tidak menjadi sasaran tatapan jahat, juga tidak ada yang menyusahkannya. Ia memang belum lama bergabung dengan Seven Blood Eyes, tetapi ia telah membangun reputasinya. Karena itu, hanya sedikit orang yang berani mengincarnya. Ia mengeluarkan perahu dharmanya, dan saat perahu itu muncul, perahu itu menghantam air dengan bunyi cipratan, mengirimkan gelombang ke segala arah. Perahu itu kini tampak sangat mengesankan,
dengan panjang lebih dari 60 meter dan lebar 9 meter. Perahu itu gelap gulita di bawah sinar bulan, memancarkan cahaya hitam dari permukaannya yang bersisik. Dengan kepala buaya ganas di haluannya, perahu itu benar-benar tampak seperti buaya raksasa. Mulutnya yang terbuka dipenuhi gigi-gigi setajam silet yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya memancarkan cahaya misterius yang mengintimidasi. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat lapisan luar bersisik, yang di bawahnya terdapat lebih banyak sisik. Perahu itu memiliki lunas khusus yang membentang sepanjang perahu, membuatnya sangat tangguh. Saat angin bertiup kencang di sekitarnya, perahu Dharma itu tampak seperti binatang raksasa yang sedang beristirahat di air, memancarkan aura mengancam. Palka perahu itu jauh lebih besar dari sebelumnya, begitu pula kabinnya. Kini, perahu itu memiliki tempat untuk beristirahat, bercocok tanam, dan bahkan laboratorium tanaman obat khusus. Ada juga cahaya kehijauan yang mengalir bolak-balik di atas perahu, hampir seperti makhluk hidup. Itulah yang membuat perahu Dharma itu jauh lebih tahan lama. Yang terpenting, ada ruang terbuka yang luas di dek yang saat ini kosong, tetapi jelas telah disisihkan untuk alasan khusus. Sejauh ini, Suking telah menghabiskan lebih dari 100 batu roh, menggunakan material tingkat menengah untuk meningkatkan Dharma boatnya ke kelas 6. Tempat kosong di dek itu sebenarnya menghabiskan 10 batu roh. Alasannya adalah sebuah benda unik yang menarik perhatiannya. Benda itu adalah tengkorak paus. Setelah dipasang di dek, benda itu akan membuat Dharma boat jauh lebih tangguh, dan akan mendorongnya melewati kelas 6 dan mencapai puncak kelas 7. Sayangnya, tengkorak paus itu sangat mahal. Lagi pula, itu dianggap material tingkat tinggi. Untuk membelinya, ia membutuhkan 200 batu roh. Harganya tampak sangat mahal. Namun setelah beberapa kali memeriksa tengkorak paus itu, akhirnya ia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk membelinya. Setelah basis kultivasiku mencapai level ke-8, aku akan membeli tengkorak paus itu dan meningkatkan Dharma boatku ke level 7. Lalu, aku akan pergi ke laut lepas. Setelah menaiki perahu Dharmanya, ia duduk bersila untuk memulai sesi kultivasinya. Angin bertiup sepanjang malam. Menjelang pagi, angin terasa begitu lelah hingga akhirnya menghilang. Kemudian matahari terbenam, membuat Suking membuka matanya untuk menyambut hari baru. Kini setelah mereka tak perlu lagi menyelidiki Night Dove, situasi di divisi kejahatan kekerasan jauh lebih santai. Terkadang, divisi patroli akan menghadapi situasi yang tak dapat mereka tangani, dan akan meminta bantuan. Bahkan, ketika Suking datang untuk absen, unit 6 Biro Surgawi justru diminta bantuan seperti itu. Tidak banyak orang yang ditugaskan. Hanya kapten dan 5 orang lainnya, termasuk Suking. Saat kapten memimpin mereka ke jalan, ia menjelaskan detailnya. Ternyata, divisi patroli membutuhkan bantuan untuk berurusan dengan divisi pengiriman. Divisi pengiriman dan divisi bantuan pilot adalah dua bagian terpenting di pelabuhan. Divisi pengiriman bertanggung jawab atas semua perintah pengiriman untuk kapal yang masuk dan keluar. Bantuan pilot bertanggung jawab untuk membantu kapal dan perahu yang ingin memasuki pelabuhan. Setiap pelabuhan di pelabuhan memiliki biro di setiap divisi. Dan hari ini, ada masalah di pelabuhan 96. Divisi dispatch dan divisi bantuan pilot di pelabuhan itu berselisih. Lebih dari 100 anggota bantuan pilot berkumpul di kantor divisi dispatch untuk memprotes. Oleh karena itu, divisi dispatch mengajukan permintaan bantuan kepada divisi patroli. Divisi patroli, yang tidak yakin dapat menangani situasi tersebut, kemudian mengajukan permintaan bantuan kepada divisi kejahatan kekerasan. Setelah mendengar penjelasan ini, salah satu polisi unit 6 mencibir dan berkata, alasan semua ini adalah divisi pengiriman di pelabuhan 96 seharusnya memberikan insentif kepada bantuan pilot bulan ini. Namun, pengiriman hanya memberikan 10% dari biasanya. Jika ada yang menjadi bantuan pilot, mereka akan bereaksi sama. Para murid di dispatch dan asisten pilot mendapatkan gaji tetap, kata seorang polisi lainnya. Tapi asisten pilot banyak membantu dispatch, yang membuat dispatch mendapatkan penghasilan tambahan. Karena itu, sudah menjadi kebiasaan bagi dispatch untuk memberikan insentif. Meskipun ini adalah pertama kalinya Suking mendengar tentang pengaturan ini, hal itu masuk akal baginya. Kau tahu kenapa? Kata polisi unit 6 lainnya. Itu karena dispatch Harbor 96 baru saja mendapat pengawas baru. Dia adalah murid konklav Zhao Zongheng. Mata Suking menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, dia murid konklav, jadi dia pikir dia bisa mengubah semua aturan. Kudengar dulu, dispatch dan asisten pilot membagi semuanya 50-50. Tapi Zhao Zongheng ini memutuskan untuk mengubahnya menjadi 90-10. Pantas saja murid-murid asisten pilot marah.
Suking mendengarkan ceramah tersebut sambil melanjutkan perjalanan ke divisi pengiriman pelabuhan 96. Setibanya di sana, Suking melihat bahwa markas divisi itu sendiri tampak seperti layar besar yang terbentang di tanah. Markas itu terdiri dari banyak struktur, dan terdapat banyak perahu dharma yang berlabuh di sampingnya. Di depan gerbang utama, lebih dari 100 murid asisten pilot telah berkumpul. Sekelompok murid dispatch juga ada di sana, dan mereka saling berteriak. Suasana tegang, seolah-olah pertempuran bisa pecah kapan saja. Sekelompok besar murid acak lainnya telah berkumpul untuk menyaksikan keributan itu. Ada juga murid-murid divisi patroli yang hadir, mencoba menengahi kedua kelompok. Namun, tampaknya kedua belah pihak tidak mau mengalah. Percikan sekecil apapun seakan dapat menyebabkan ledakan besar. Ketika para murid patroli melihat rombongan dari divisi kejahatan kekerasan tiba, mereka menghela napas lega. Sementara itu, kerumunan penonton, mereka bubar untuk membiarkan divisi kejahatan kekerasan lewat. Sang kapten mengunyah apel sambil mengabaikan patroli dan kedua faksi yang berseberangan. Ia justru menemukan tempat yang cocok di pinggir untuk duduk dan menyaksikan kejadian itu. Lagi pula, divisi kejahatan kekerasan hanya perlu turun tangan saat pertempuran mematikan pecah. Sebelum itu terjadi, mereka tak perlu bersusah payah. Para polisi divisi kejahatan kekerasan lainnya mengikuti, termasuk Suking. Setelah duduk, ia mengamati kerumunan. Ia tidak melihat Zhao Zongheng, tetapi ia melihat satu wajah yang familiar. Berdiri di depan rombongan dari divisi bantuan pilot adalah pemuda gemuk yang sama yang pernah memberi Suking beberapa daun spiritus kental di toko obat beberapa waktu lalu. Namanya Huang Yan. Malah, Huang Yan seolah berbicara mewakili para murid asisten pilot. Dasar bajingan dispatch, kalian sama saja membuat kami, para murid asisten pilot di Pelabuhan 96, mustahil mencari nafkah. Tanpa insentif bulanan, kami takkan mampu mengimbangi kultivasi dan meramu pil. Bagaimana kami bisa bertahan hidup seperti itu di kota mematikan ini? Kalian benar-benar ingin membunuh kami. Yah, karena bagaimanapun juga kami akan mati, sekalian saja kami habisi kalian dulu. Huang Yan mengenakan jubah abu-abu biasa, tetapi ia berdiri tegak dengan bahu tegak dan dada membusung. Ekspresinya sangat garang, dan ketika berteriak, lehernya menonjol. Orang yang berdiri di posisi kepemimpinan murid-murid dispatch adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tao abu-abu yang sama dengan Huang Yan. Sebenarnya, ia bukan dari divisi dispatch di Pelabuhan 96, melainkan salah satu pengikut Zhao Zongheng. Mengingat status Zhao Zongheng, tidak mungkin dia mau keluar untuk menangani masalah seperti ini, jadi dia menyuruh salah satu pengikutnya menanganinya. Mata kultivator parubaya itu memancarkan cahaya dingin dan kekesalan yang luar biasa. Ia telah lama menjadi pengikut Zhao Zongheng, dan biasanya, para murid Ofpik memperlakukannya dengan penuh hormat. Ia telah bergaul dengan begitu banyak murid konklav sehingga ia lupa akan statusnya sendiri. Baginya, para murid berjubah abu-abu ini bahkan tak layak untuk dipikirkan. Apalagi mengingat ia tahu betul bahwa Zhao Zongheng tidak akan berubah pikiran tentang keputusannya. Waktunya cuma sebatang dupa, teriaknya. Siapapun yang ingin hidup, lebih baik pergi sebelum itu. Ketika dia mengatakan itu, niat membunuh para murid pilot asisten melonjak. Dan ketika divisi pengiriman melihat itu, mata mereka bersinar dingin. Setiap murid di Seven Blue Ties adalah seseorang yang telah membantai jalan keluar dari sarang serigala, dan tidak pernah merasa perlu bergantung pada bantuan orang lain. Bagi orang-orang seperti itu, membunuh bukanlah hal yang aneh. Kau ingin kami pergi, persetan dengan kakekmu. Dengan mata liar, Huang Yan menerjang ke depan dan menyundul kepalanya, bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, ketegangan meledak, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Ledakan terdengar, dan fluktuasi teknik sihir melesat ke segala arah. Suking menyaksikan ratusan orang mulai bertarung, dan darah mengalir deras. Para murid divisi patroli yang tadinya berusaha menengahi perdamaian justru mundur. Sementara itu, Suking dan para polisi kejahatan kekerasan lainnya tetap duduk. Suking menoleh ke arah kapten, yang terus memakan apelnya dan sesekali bersorak saat menyaksikan pertarungan berlangsung. Terlalu banyak orang yang terlibat dalam pertarungan ini, kata kapten di sela-sela sorak-sorai. Pertarungan yang kacau adalah jenis yang paling berbahaya. Biarkan mereka bertarung sebentar, lalu kita akan turun tangan dan menenangkan keadaan. Lagi pula, sekte ini tidak ingin dua divisi saling membantai. Kurasa ada kemungkinan 80 atau 90% para petinggi akan mengirim seseorang untuk ikut campur. Sudah ada korban di kedua belah pihak. Saat teriakan dan ledakan terdengar, Suking melihat Huang Yan di antara kerumunan, matanya merah saat ia bertarung dengan liar.
Ia berada di tingkat ke-7 kondensasi Qi, yang membuatnya sangat mematikan dalam pertempuran. Tak lama kemudian, Su Qing menyadari bahwa pemimpin divisi pengiriman, seorang kultivator parubaya, mundur sambil menatap tajam ke arah Huang Yan. Memanfaatkan fakta bahwa Huang Yan membelakanginya, pria itu melambaikan tangannya, menyebabkan belati terbang melesat keluar dari lengan bajunya. Belati itu terbuat dari bahan khusus, tembus cahaya dan berpendar dengan cahaya biru redup. Rupanya, belati itu beracun. Huang Yan begitu asyik bertarung sehingga dia tidak menyadari belati itu mengarah langsung ke lehernya. Namun, Su Qing melihatnya. Dengan mata menyipit, ia menjentikkan tangan kanannya, menyebabkan setetes air terbang dengan kecepatan yang mengejutkan ke arah belati terbang itu. Ketika air mengenai belati, terdengar suara dentingan keras, dan belati itu terlempar keluar jalur, melesat tepat melewati Huang Yan. Ekspresi Huang Yan berubah, ia menatap Su Qing dan mengangguk. Kemudian, raut wajah jahat muncul di wajahnya saat ia berbalik ke arah kultivator parubaya itu, melolong dan melemparkan dirinya ke depan. Sialan, geram kultivator parubaya itu, dan dia mencoba melompat mundur, tetapi Huang Yan menghalangi jalannya, lalu menerjang ke depan dengan sundulan kepala. Suara benturan yang dihasilkan tenggelam oleh suara kekacauan pertempuran secara umum, tetapi Su Qing melihat wajah kultivator setengah baya itu berubah kesakitan sebelum dia melancarkan serangan balik. Pertempuran terus berlanjut dan korban terus bertambah. Di sampingnya, Kapten melirik Su Qing lalu tersenyum penuh teka-teki. Su Qing tidak mengatakan apa-apa, malah mengalihkan pandangannya dari Huang Yan. Ia ikut campur dalam pertempuran itu hanya karena Huang Yan begitu murah hati memberikan daun-daun roh yang mengembun itu. Saat pertempuran antara kedua departemen bertambah sengit, suara menggelegar terdengar bagaikan guntur. Semuanya, minggir. Sesosok muncul di atas, berjalan di udara dan memancarkan aura mengerikan yang menyelimuti seluruh area. Semua murid di bawah mendongak kaget. Waktunya bekerja, kata Kapten pelan, sambil berdiri. Ia tampak benar-benar siap menegakkan hukum. Su Qing dan yang lainnya bergabung dengannya. Tepat pada saat itu, sosok dari atas berubah menjadi seorang pemuda berjubah Tao ungu. Ia tidak terlalu tampan, dan tatapannya tidak terlalu mengancam. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan tentang dirinya saat ia melayang di udara, menatap dingin para murid dari kedua belah pihak yang bertikai. Semua murid dari dispatch dan pilot asisten berhenti di tempat, dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Satu orang di antara kerumunan mengenali orang ini, dan langsung memberi hormat. Salam, pengawal kehormatan Li. Sementara itu, Zhao Zongheng terbang keluar dari divisi pengiriman, tampak sedikit terkejut. Begitu keluar, ia membungkuk hormat kepada sosok yang melayang di atas. Su Qing terkejut dengan semua ini. Ia bisa merasakan fluktuasi spektakuler yang berasal dari pengawal kehormatan Li ini. Dan mengingat ingatannya tentang prajurit Vajra Emas Patriark masih segar, ia yakin pengawal kehormatan Li jauh lebih kuat. Sementara itu, pengawal kehormatan Li memandang sekeliling dengan dingin dan berkata, "Saya di sini atas perintah dari Tetua Zhao. Semua murid dari divisi pengiriman dan divisi bantuan pilot yang berpartisipasi dalam pertempuran akan didenda 3 bulan gaji. Selain itu, bantuan pilot akan menerima insentif yang sama seperti sebelumnya. Zhao Zongheng, Tetua Zhao ingin bertemu denganmu. Ikutlah dengan saya." Meskipun penjaga kehormatan Li tetap tanpa ekspresi saat menatap Zhao Zongheng, di dalam hatinya, ia merasa sangat kecewa. Ia tahu persis apa masalahnya. Zhao Zongheng adalah cucu seorang tetua, tetapi ia juga seorang idiot. Ia adalah murid konklav dengan latar belakang yang spektakuler, tetapi tugas off-peak-nya justru mengakibatkan kekacauan besar. Bagaimana mungkin seorang tetua yang hebat bisa memiliki cucu yang begitu bodoh? Pengawal kehormatan Li mengalihkan pandangan dan membuat gerakan mencengkeram. Akibatnya, Zhao Zongheng pun tersambar petir, wajahnya pucat pasi karena terkejut dan ketakutan. Kemudian mereka berdua menghilang ke arah puncak ke-7. Dengan kepergiannya, masalah antara dispatch dan asisten pilot terselesaikan. Namun, masih ada noda darah dan mayat yang harus ditangani, dan akibatnya, meskipun masalah telah berakhir, masih ada permusuhan yang terlihat di mata para murid dari kedua belah pihak. Kapten melangkah maju, menggigit apelnya, lalu berkata, "Baiklah, semuanya, pertunjukan sudah selesai. Kita pergi sekarang." Ngomong-ngomong, orang yang tadi, pengawal kehormatan Li, adalah salah satu kesayangan tetua Zhao. Li Diling, mengingat dia datang sendiri untuk membawa Zhao Zongheng, kurasa Zhao Zongheng akan diperlakukan kasar. Dengan itu, dia pun pergi. Unit 6 ikut bersamanya. Saat Su Qing pergi, ia menoleh dan melihat para murid dari divisi bantuan pilot berkumpul di sekitar Huang Yan.
Suking mengalihkan pandangannya, dan angin laut menyibatkan rambutnya ke belakang, memperlihatkan matanya. Dari sorot matanya, jelas ia tahu kepada siapa ia harus berterima kasih, dan kepada siapa ia harus merasa kesal. Shift kerjanya berakhir saat matahari sore memancarkan sinarnya ke daratan. Setelah selesai bertugas, Suking menghabiskan waktu membayangi duyung muda itu. Sayangnya, kesempatan yang ia cari tak kunjung datang, sehingga akhirnya ia kembali ke perahu dharmanya untuk berlatih kultivasi. Kehidupan di Seven Blood Eyes jauh lebih menarik dibandingkan di base camp pemulung, tetapi Suking tetap mempertahankan rutinitas yang sama dalam hal kultivasi. Ia tahu bahwa kultivasi adalah fondasi segalanya. Terlebih lagi, rencananya untuk pergi ke laut lepas membutuhkan terobosan dalam kultivasi, dan titik itu semakin dekat. Tidak akan sulit untuk mencapai terobosan kultivasi itu. Tapi saya masih perlu meningkatkan dharma buat saya ke kelas 7. Sayangnya, saya masih belum mampu membeli materi yang saya butuhkan. Ia mengeluarkan sebotol alkohol dan menyesapnya. Ia tidak yakin kapan tepatnya ia mulai menyukai alkohol, tetapi sekarang ia menyukainya. Sambil minum, ia mempertimbangkan untuk pergi ke Plank Spring Way untuk mencoba mendapatkan uang. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sampai ia menemukan cara untuk menyingkirkan pemilik penginapan itu untuk selamanya, ia harus menjauh karena takut menabrak rumput dan mengejutkan ular itu. Ia menarik kendi itu untuk menyesap lagi, dan saat itulah ia menyadari isinya sudah benar-benar kosong. Saat itu hari sudah gelap, dan ia enggan keluar untuk membeli alkohol lagi, jadi ia meletakkan kendi itu di samping dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian bulan muncul, memancarkan cahayanya ke atas air. Teluk itu tampak bagaikan cermin di malam hari, misterius sekaligus indah. Dalam suasana malam itu, Suking membuka matanya dari meditasi dan melihat keluar perahunya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar di tepi pantai. Kemudian, mata Suking berbinar ketika ia mendengar suara yang familiar dari luar. "Saudara Suking, ini saya Huang Yan. Dari Divisi Bantuan Pilot." Mendengar ini, Suking melangkah ke D utama. Di sana, di tepi pantai, bermandikan cahaya bulan, berdiri seorang pemuda gemuk dengan jubah tawa abu-abu kusut dan meregang kencang di atas perutnya. Melihat Suking keluar, Huang Yan menyeringai. Setelah perkelahian tadi hari, sesuatu yang luar biasa terjadi padanya, dan ia pun pergi minum-minum. Setelah agak mabuk, ia mulai memikirkan kejadian hari itu, lalu bertanya-tanya untuk mencari tahu nama Suking dan nomor tempat tidurnya. Lalu ia datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. "Saudara Suking, saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan hari ini." Suking mengangguk, lalu berkata, "Tidak perlu terima kasih. Kamu sudah memberiku beberapa daun spiritus kondensasi di toko obat beberapa waktu lalu." "Hah?" tanya Huang Yan, tampak tertegun. Lalu ia berpikir kembali dan tampaknya teringat kejadian itu. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata, "Kau membantuku karena aku memberimu beberapa daun spiritus kondensasi." "Bukan, beberapa," kata Suking, terdengar sangat serius. "Totalnya, kamu memberiku 7 batang." Huang Yan mengerjap beberapa kali, menatap Suking lebih saksama, lalu tertawa. Awalnya ia berencana datang ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ia tidak berniat memulai percakapan. Paling-paling, ia hanya ingin memberikan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Namun kini ia merasa Suking lebih lucu daripada yang ia sadari. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan 2 butir telur seukuran telapak tangan. Telur-telur itu berwarna pucat, dan di bawah cahaya bulan, tampak berkilauan. "Kakak, kamu menarik sekali. Biar aku traktir telur." Setelah itu, ia melemparkan telur itu ke arah Suking. Tanpa diduga, telur itu menembus perisai pertahanan perahu Dharma. Terkejut, Suking melambaikan tangannya, menyebabkan tetesan air bermunculan, mengelilingi telur itu dan menghentikannya di tengah penerbangan. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia melihat bahwa bahkan setelah melewati perisai pertahanan, telur itu masih utuh, tanpa retakan sedikit pun di permukaannya. Ia kembali menatap Huang Yan. "Apa itu?" "Sesuatu yang kecil." Sambil menyeringai, Huang Yan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam mulut, menjilatinya, lalu menggunakannya untuk melubangi telur. Seketika, aroma harum memenuhi ruangan, yang bahkan dapat tercium oleh Suking dari balik penghalang pertahanan kapalnya. Huang Yan kemudian memutar-mutar jarinya di dalam telur, menempelkannya ke bibir, dan menyesapnya, dengan ekspresi penuh kegembiraan di wajahnya. Sementara itu, aroma yang harum itu menggetarkan basis kultivasi Suking, dan ia merasakan naluri yang mengatakan bahwa telur itu sungguh luar biasa. Setelah ragu sejenak, ia mencoba melubangi telur itu dengan jarinya, tetapi ternyata telur itu sangat keras.
Ia mencoba lagi dengan lebih kuat, tetapi tidak ada yang terjadi. Kebingungan terpancar di matanya. Huang Yan bersendawa, lalu berkata, kamu harus pakai ludahmu. Benda-benda ini aneh. Kalau tidak pakai ludah, susah banget buat dibuka. Su King ragu sejenak, lalu mengisap jarinya sejenak sebelum menusuk lubang kecil di telur. Seketika, aroma menakjubkan yang sama menyebar, membuat basis kultivasinya bergejolak lebih dramatis. Bahkan, daging dan darahnya tampak haus akan kehidupan yang lebih tinggi. Terengah-engah, Su King menempelkan telur ke bibirnya dan menyesapnya. Lalu matanya terbelalak lebar dan ia menyesap lebih banyak lagi. Huang Yan berdiri di samping, menatap dengan penuh harap sambil menunggu reaksi Su King. Akan tetapi, bahkan setelah waktu yang sangat lama berlalu, Su King tidak mengatakan apapun. Bagaimana? Tanya Huang Yan. Bagaimana menurutmu? Enak, ya, cukup bagus. Su King merasakan sesuatu yang hangat mengalir melalui tubuhnya, dan bahkan ada butiran keringat di dahinya. Wah, sudah pasti, kata Huang Yan, tampak senang. Aku susah payah mendapatkan telur-telur ini. Kakakku suka sekali, tapi hari ini aku akan membiarkanmu mencobanya. Pada titik ini Huang Yan mulai memahami kepribadian Su King, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Su King pun tidak, ia hanya terus minum dari telur itu. Waktu berlalu, dan keheningan menyelimuti mereka. Huang Yan duduk di tepi pantai, Su King duduk di perahunya. Keduanya tampak enggan mengganggu satu sama lain. Perasaan itu sungguh fantastis bagi Huang Yan. Ia merasa semakin rileks, dan karena efek alkohol yang ia konsumsi sebelumnya terus terasa, matanya menjadi agak kabur. Kemudian, ia menatap Su King yang berdiri di bawah sinar bulan, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Hei, Su King, kau memang cantik. Tapi itu tak akan banyak membantu jika kau jatuh cinta. Itu akan membuat para gadis merasa tidak aman. Tapi, jika kau terlihat sepertiku, para gadis bisa benar-benar merasa tenang." Su King tidak menjawab, ia hanya duduk di sana menyeruput telurnya, memastikan tidak ada setetes pun yang tersisa. Huang Yan tampak tidak terganggu oleh diamnya Su King. Ia berbaring di pantai, meletakkan tangan di dada, dan menatap bulan. Sepertinya ia sedang memikirkan seseorang. Ia mendesah, apakah kamu punya seseorang yang spesial, Su King? Su King mulai merasakan kepribadian Huang Yan, dia jelas orang yang hangat dan santai. Su King menggelengkan kepalanya. Lihat, sudah kubilang, dengan ketampananmu, merayu seorang gadis pasti sulit. Beda denganku, malahan, aku tidak keberatan bilang kalau hari ini benar-benar hari yang luar biasa. Bukan karena hadiah yang kudapat dari divisi bantuan pilot setelah pertarungan itu. Bukan, tapi karena aku tahu kakakku benar-benar peduli padaku. Makanya aku minum-minum malam ini. Tahu nggak, Su King? Aku sudah bertahun-tahun mengirim hadiah untuk kakakku. Hari ini pertama kalinya dia memintaku membelikannya sesuatu. Dia bilang untuk segera melakukannya. Ini luar biasa. Dia benar-benar menyukaiku. Su King ragu-ragu. Ia belum pernah jatuh cinta, dan bahkan tidak yakin apa yang harus dilakukan jika itu terjadi. Namun, ia tahu ada yang aneh dengan ucapan Huang Yan. Menatap Huang Yan dengan rasa ingin tahu, ia menyadari bahwa Huang Yan agak mabuk, dan juga, bukan saatnya untuk bertanya. Kemudian dia teringat kembali pada apa yang dikatakan penjaga toko obat, tentang Huang Yan yang mengejar seorang gadis selama 7 atau 8 tahun. Setelah beberapa saat, Su King tahu apa yang harus dikatakannya. Sambil menyesap telurnya lagi, ia berkata dari lubuk hatinya, "Selamat." Huang Yan tampak semakin bahagia, menepuk perutnya. "Aku tahu kau serius, Su King. Tidak seperti orang lain. Kau tahu, aku tipe orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Kau membantuku hari ini, dan aku akan memastikan kau tidak membantuku dengan sia-sia." Huang Yan bangkit dan mengeluarkan sebuah karung kulit kecil, lalu melemparkannya kepada Su King. Sambil bangkit berdiri, ia melanjutkan, "Ada beberapa materi perahu Dharma di sana. Anggap saja ini hadiah untuk mengenang persahabatan baru kita. Baiklah, aku pergi dulu. Ayo kita bertemu lagi kapan-kapan." Sambil bergoyang sedikit saat berjalan pergi, dia mengeluarkan medali identitasnya dan mulai mengirim pesan. Su King hanya memperhatikannya mengirim pesan dan terkekeh saat ia pergi. Ia bersyukur tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Huang Yan menghilang di kejauhan, Su King kembali ke dalam kabin. Sementara itu, angin laut bertiup melewati Su King dan melewati rambutnya, membawa aromanya menembus malam menuju kota utama. Angin melewati banyak bangunan, dan berembus dari satu jalan ke jalan lain. Angin menyaksikan semua aktivitas yang ramai. Akhirnya, angin mulai kehilangan kekuatannya di bagian selatan kota, tempat puncak ke-6 menjulang tinggi.
dan akhirnya berhenti ketika mencapai seorang lelaki tua yang sedang diam-diam menaiki tangga menuju puncak. Jika angin memiliki roh, dan bisa kembali kepada Suking dan melaporkan apa yang dilihatnya, ia pasti akan mengenali pria itu. Pria itu tak lain adalah prajurit Vajra Emas Patriark. Cahaya bulan menunjukkan bahwa wajahnya lebih keriput daripada sebelumnya. Bahkan, setiap kerutan tampak dalam dan penuh kesedihan. Secara keseluruhan, kerutan-kerutan itu membuat sang patriark tampak dipenuhi kepahitan. Setelah berjalan terlatih-tatih menuju suatu tempat di tengah puncak gunung, ia berhenti di luar sebuah gua besar. Gua itu memiliki pintu batu melengkung yang dikelilingi rerumputan hijau. Di atas pintu, nama gua diukir dengan kaligrafi semeriah naga yang menari dan burung phoenix yang berputar-putar. Gua Rumah Idol. Dari namanya saja sudah jelas bahwa siapapun yang menempati gua besar ini adalah orang yang tenang, tenteram, dan elegan. Mereka adalah tipe orang yang suka memetik bunga dan bersantai di dalam ruangan. Di luar gua, Patriark prajurit Vajra Emas menarik napas dalam-dalam, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk. Rekan Taois Idolcloud, apakah Anda punya waktu untuk mengunjungi teman lama? Bulan yang terang benderang menerangi kubah langit, menampakkan beberapa awan yang tak bernyawa. Namun, di luar gua rumah besar di puncak ke-6, Patriark prajurit Vajra Emas tampak muram di bawah sinar bulan. Dan kesuraman itu semakin memperkuat kekhawatiran yang terpancar di wajahnya. Sebenarnya, ia tidak terlalu peduli dengan kekayaan yang telah hilang. Alasan sebenarnya ia batuk darah adalah amarah melihat markas sektenya hancur. Batu-batu roh yang telah diambil sebagian besar ditempatkan di sana sebagai hiasan. Dan yang ia khawatirkan sekarang adalah musuhnya berada di Seven Blood Eyes, semakin kuat. Kecemasan memuncak dalam dirinya, ia memandang gua mansion, dan menyadari betapa sunyinya gua itu. Sepertinya tak ada respons atas sapaannya. Waktu berlalu cukup lama hingga setengah batang dupa terbakar. Lalu, ia mendengar desahan dari dalam. Lama tak berjumpa, Master Free Spirit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Nama asli Patriark prajurit Vajra Emas adalah Master Free Spirit. Namun, sudah bertahun-tahun sejak orang-orang di daerah itu mulai memanggilnya sebagai seorang patriark. Karena itu, hanya sedikit orang yang memanggilnya dengan nama tahunnya. Ketika Patriark prajurit Vajra Emas mendengar nama itu, sekilas kenangan muncul di matanya, dan ia mendesah pelan. Lama tidak berjumpa, katanya. Pintu batu gua yang tertutup rapat bergemuruh terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya, dan dari sana melangkah keluar seseorang yang berpenampilan tak biasa. Ia seorang lelaki tua yang berjalan dengan langkah kaku. Ia mengenakan jubah tau biru tua, berambut abu-abu panjang, dan raut wajahnya tampak muram. Saat ia berjalan mendekati prajurit Vajra Emas Patriark dan berdiri di depannya, angin menerpa ujung jubahnya dan bergoyang ke samping, memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki kaki dari daging dan darah. Sebaliknya, kakinya adalah konstruksi mekanis. Kakinya berkilauan dengan cahaya biru, dan tampak sangat dingin karena cahaya bulan. Pria tua berjubah biru itu menatap awan-awan di langit, lalu berkata lembut, memang sudah lama sekali. Makanya, aku jadi penasaran apa yang membawamu ke sini hari ini. Meskipun mereka berdiri sejajar, tampaknya Patriark prajurit Vajra Emas justru diposisikan di bawahnya sebagai orang yang lebih rendah. Setelah hening sejenak, Patriark prajurit Vajra Emas menjelaskan situasinya kepada Suking. Sebuah bencana besar menimpa sekte saya baru-baru ini. Sebelum pergi, pencuri kecil itu mencuri semua sumber daya saya. Dia meracuni semua orang, membakar beberapa tempat, dan pada dasarnya membakar habis markas saya. Kalau dia cuma bocah biasa, aku sih nggak akan terlalu peduli. Tapi setelah menghabiskan banyak uang untuk pemeriksaan latar belakang, aku baru tahu dia bergabung dengan Seven Blood Eyes. Bukan cuma itu, dia juga sukses di sini. Sekarang aku cuma duduk-duduk saja sambil khawatir. Aku nggak bisa berhenti mikirin catatan-catatan kuno yang pernah kubaca beberapa tahun lalu. Aku sebenarnya sudah mempelajari banyak kisah kuno, dan ternyata, orang-orang seperti dia biasanya punya takdir yang luar biasa kuat. Aku benar-benar bodoh karena mengejarnya hanya dengan dua tetua agung sebagai pendukungku. Seharusnya aku membawa seluruh sekte bersamaku. Seharusnya aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghancurkannya. Atau, seharusnya aku mengubah senjata perang menjadi hadiah giok dan sutra, lalu meminta maaf saja. Sayangnya, aku melewatkan kesempatan itu. Ngomong-ngomong, berdasarkan analisisku, aku benar-benar yakin setelah dia dewasa, dia takkan bisa dihentikan. Dan kemudian aku pasti akan dibunuh. Dalam hatiku, aku tahu bahwa begitu dia bangkit, dia akan menghujani 7 mata darahmu dengan api dan darah, dan menghancurkannya sepenuhnya.
Semua catatan kuno mengatakan bahwa begitulah yang akan terjadi. Dan kemudian, hanya perlu satu kata darinya, dan sekte prajurit Vajra Emasku akan hancur menjadi abu. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Patriark prajurit Vajra Emas menundukkan kepalanya dengan getir. Pria tua berjubah biru itu berdiri di sana dengan ekspresi aneh di wajahnya saat mendengarkan prajurit Vajra Emas Patriark. Lalu ia menggelengkan kepalanya. Tuan Roh Bebas, setelah bertahun-tahun, kau benar-benar mulai mengoceh. Kau pikir orang tak dikenal seperti itu punya takdir yang tak terkalahkan? Bahwa dia akan menghujani 7 mata darah dengan api dan darah, dan memusnahkan sekte itu. Hanya dengan satu kata, dia akan menghancurkan sekte prajurit Vajra Emasmu. Kedengarannya kau hanya mengada-ada. Sang Patriark mendesah. Kau tidak mengerti. Aku percaya instingku. Melihat sang Patriark seperti ini, lelaki tua berbaju biru itu menggelengkan kepalanya lagi. Sebenarnya, mereka berdua tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Selain beberapa interaksi bertahun-tahun yang lalu, mereka tidak terlalu dekat. Anak itu ditugaskan ke puncak yang mana? Puncak ke-7, jawab sang Patriark pelan. Menurut pencarian latar belakang yang saya bayar, namanya Suking, dan dia bertugas di divisi kejahatan kekerasan. Apapun divisinya, dia tetaplah murid of Peak. Meskipun begitu, meskipun kita memperlakukan mereka seperti serangga berbisa dalam stopless, dan bahkan membiarkan mereka bertarung dan saling membunuh, faktanya tetap ada aturan sekte tertentu yang tidak boleh dilanggar. Melihat sang Patriark tampak lebih sedih dari sebelumnya, lelaki tua berpakaian biru itu mendesah lagi. Ah, terserahlah. Begini, aku bisa menghajarnya habis-habisan, lalu memaksanya mengembalikan barang-barang curiannya. Kalau dia tidak punya, aku akan ambil semua miliknya. Setelah itu, ia mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim pesan. Lalu ia menunjuk ke arah prajurit Vajra Emas. Oke, sudah selesai. Sedangkan kau, luangkan waktu untuk berlatih kultivasi. Bahkan setelah bertahun-tahun, kau masih di tahap awal pembentukan fondasi. Kau belum membuat kemajuan sama sekali. Berhentilah menghabiskan waktumu membaca catatan kuno yang acak itu. Berhentilah berceloteh terus-menerus. Kalau kau terus begini, kau akan menumbuhkan iblis di dalam dirimu. Sang Patriark tampaknya masih ingin bicara, tetapi ia menahan diri. Segalanya tidak berjalan persis seperti yang diharapkannya, tetapi ia menyadari bahwa berdebat sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Sambil mendesah dalam hati, ia menggenggam tangan dan membungkuk. Malam berlalu tanpa insiden bagi Suking. Saat fajar, ia membuka matanya dari meditasi dan melihat karung yang tergeletak di sebelahnya. Tadi malam, Huang Yan memberikan karung itu kepadanya sebagai hadiah, dan di dalamnya terdapat 3 bagian tubuh binatang mutan. Ada 2 tengkorak berbentuk berlian, dan 1 bulu. Semuanya berkilauan dengan cahaya merah, menandakan bahwa mereka berasal dari makhluk yang sama. Aura mereka luar biasa, tetapi sayangnya, aura tersebut tidak akan meningkatkan ketangguhan kapalnya. Sebaliknya, aura tersebut berkaitan dengan teknik magis dan kecepatan. Aku penasaran berapa banyak batu roh yang bisa kudapatkan kalau aku menjualnya. Lagi pula, aku sudah mengumpulkan sekitar 1000 bolus putih. Setelah membereskan barang-barangnya, Suking meninggalkan perahu Dharma dan menuju ke gerobak penjual sarapan, tempat ia biasa membeli sarapan. Penjualnya adalah seorang pria parubaya bertubuh kekar tanpa dasar kultivasi. Seperti kebanyakan warga biasa di ibu kota, ia adalah orang yang jujur dan lugas, dan ketika melihat Suking mendekat, ia menyeringai. Ia menyukai pemuda tampan dari divisi kejahatan kekerasan ini, dan merasa pemuda itu tidak memiliki aura kejam seperti kebanyakan murid Seven Blood Eyes. Suking bahkan tidak perlu memesan. Begitu ia datang, penjual itu langsung menyajikan roti isi, telur kukus, dan sepiring acar. Suking mengucapkan terima kasih, lalu duduk di pinggir, mengambil beberapa sumpit, dan mulai makan. Akhir-akhir ini ia terbiasa makan pakai sumpit. Setelah selesai makan, ia meletakkan beberapa koin spirit di atas meja, lalu pergi ke divisi kejahatan kekerasan. Apel pagi itu mudah saja. Ia hanya perlu menggesek kartu identitasnya di prasasti batu kapur di Biro Surgawi, lalu menunggu formalitasnya selesai. Suking sudah terbiasa dengan proses ini. Setelah apel pagi, ia memeriksa daftar tugas, lalu kembali ke jalan. Saat ia pergi, murid-murid lain di divisi kejahatan kekerasan menyapa dengan sopan. Setelah kejadian dengan operasi Night Dove, ia memiliki reputasi yang baik di divisi itu. Di jalan, Suking membeli beberapa buah pir untuk dimakan sambil berjalan menuju toko obat. Rencananya adalah menjual bolus putihnya, dan juga melihat berapa banyak yang bisa ia dapatkan dari bahan-bahan yang diberikan Huang Yan malam sebelumnya. Setelah itu, ia berharap punya cukup uang untuk membeli tengkorak paus itu.
Tak lama kemudian, ia melihat toko yang biasa ia kunjungi untuk membeli dan menjual pil dan tanaman obat. Toko itu ramai seperti biasanya. Suking adalah pelanggan tetap di lokasi ini, jadi begitu dia masuk, penjaga toko yang sibuk memperhatikannya dan tersenyum. "Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Apa kamu kesini untuk membeli tanaman atau menjual pil?" "Jual pil." Sambil tersenyum lebih hangat, sang penjaga toko melirik pil yang diserahkan Suking kepadanya, lalu mulai menghitung 20 batu roh. "Kau bahkan tidak akan memeriksanya?" tanya Suking. Si penjaga toko melambaikan tangannya dengan acuh. "Tidak perlu memeriksa pilmu." Suking mengangguk. Ia sangat yakin bahwa semua pil yang ia racik adalah kualitas terbaik. Setelah menerima koin roh, ia menangkupkan tangan dan pergi. Setelah dia pergi, penjaga toko mengeluarkan selembar giok dan mengirim pesan kepada bosnya. Kemudian, ia berteriak kepada salah satu pelayan toko untuk datang, memasukkan pil-pil obat ke dalam kotak, dan membawanya ke puncak kedua. Pelayan itu tahu betapa pentingnya pil-pil itu bagi bosnya, jadi ia segera mengemasnya lalu berlari keluar toko dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, kotak itu telah diantarkan kepada seorang perempuan muda di gua mansionnya di puncak kedua. Perempuan itu tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan mengenakan jubah tau berwarna oranye pucat. Sambil duduk di dekat kotak itu, ia memeriksa pil-pil tersebut. Di bawah sinar matahari, kulitnya seputih salju. Matanya berkilau, dan rambut hitam panjangnya disanggul seperti yang biasa dikenakan seorang putri. Sanggul itu diikat dengan jepit rambut mutiara, tetapi beberapa helai rambutnya tergerai dan tergerai di sekitar wajahnya. Wanita muda ini adalah pemilik toko obat, dan dialah orang yang dilewati Suking beberapa hari yang lalu ketika meninggalkan toko. Saat memeriksa pil-pil itu, wanita muda itu berseru pelan karena terkejut, dan matanya terbelalak. "Saya tidak percaya mereka memiliki tingkat kemurnian yang begitu tinggi. Meskipun ia bisa mencapai kualitas yang sama, ia tidak bisa melakukannya setiap saat." Tiba-tiba, ia merasakan semangat kompetitifnya berkobar. "Kalau murid puncak ketujuh saja bisa, aku juga pasti bisa. Lagi pula, aku ini kultivator yang ahli dalam dao alkimia." Ia melambaikan tangannya, membuat beberapa tanaman obat berterbangan ke arahnya. Dengan wajah serius, ia memulai sesi meramu pil. Saat ia mencoba menyamai usaha Suking, ia berjalan menuju toko-toko tempat para murid puncak ke-6 menawarkan jasa penempaan peralatan. Saat ia mendekati salah satu toko, matanya berkedip curiga. Mungkin itu salah persepsi, tetapi ia merasa para pedagang dari puncak ke-6, sengaja atau tidak, meliriknya dari sudut mata mereka. Sebelumnya, tidak seperti ini. Apakah mereka memperhatikanku? Dengan mata menyipit, ia semakin waspada, dan sekaligus mengurungkan niatnya untuk mengunjungi para pedagang di puncak ke-6. Alih-alih membeli bahan apapun, ia kembali ke Pelabuhan 79, tempat ia menjalani sesi kultivasi. Hari-hari berlalu tanpa ada yang terjadi. Suking masih merasa curiga, dan selalu berhati-hati kemanapun ia pergi. Ia juga beberapa kali berkeliling area pedagang puncak ke-6 untuk melihat apa yang akan terjadi. Ia tak pernah lagi merasa diawasi. Namun, ia tetap waspada. Beberapa hari kemudian, setelah berulang kali memastikan keamanannya, ia memilih toko yang belum pernah terlibat dalam perilaku aneh itu, dan menuju ke sana. Ia benar-benar ingin meningkatkan dharma boatnya, dan hampir semua tempat untuk membeli suku cadang yang diperlukan dikelola oleh Six Peak. Mereka pada dasarnya memonopoli bisnis itu di distrik pelabuhan. Sekalipun ada sesuatu yang aneh terjadi, Suking siap mencobanya. Dengan kewaspadaan penuh, ia bergegas menyusuri jalan menuju toko. Namun, saat itulah ia mendengar suara yang familiar. Suking. Ia menoleh dan mendapati Huang Yan berada tak jauh di belakangnya. Huang Yan melambaikan tangan dengan antusias sambil bergegas menyusul, lemaknya bergoyang-goyang saat ia berlari. "Suking, coba tebak, kakakku membalas pesanku lagi hari ini. Hahaha, ayolah, aku lagi senang banget sampai-sampai harus mentraktirmu telur." Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk meraih Suking. Suking ingin mundur untuk menghindarinya, tetapi kemudian ia memikirkan telur-telur fantastis itu, serta materi yang diberikan Huang Yan, dan ia pun ragu-ragu. "Aku perlu menjual beberapa barang." "Jual barang? Uangmu menipis. Aku bisa kasih sedikit." Suking menggelengkan kepalanya. "Baiklah," kata Huang Yan, tampak tidak kalah bahagia dari sebelumnya. "Tapi setidaknya aku boleh ikut. Setelahnya, kita berdua akan makan telur." "Setuju." "Oke, setuju." Huang Yan jelas-jelas ingin berbagi suasana hatinya yang baik. Melihat sekeliling, ia menunjuk ke salah satu toko terdekat. "Itu bagus. Aku sudah beberapa kali ke sana.
Itu adalah toko yang sama yang ingin dikunjungi Suking dan di dalamnya sedang ramai. Bahkan, Suking mengenali salah satu pelanggan. Tidak lain adalah Zhang San yang sedang membeli beberapa barang di sana. Ketika Suking masuk bersama Huang Yan, Zhang San memperhatikan, tersenyum, dan menyapa. "Ayo, kita pergi," kata Huang Yan. "Cepat jual barang-barangmu. Ingat, telur adalah yang terpenting saat ini." Suking menemukan penjaga toko dan berjalan mendekat tanpa ragu-ragu. Itu adalah toko besar berlantai 2. Ada berbagai macam material binatang mutan yang dijual, dan semuanya sangat mahal. Saat Suking mendekati konter, penjaga toko mendongak. Ia seorang parubaya, berkumis seperti huruf ba, dan berwajah licik. Melihat Suking mendekat, ia tersenyum. "Halo, teman-teman murid, mau beli apa? Aku ingin menjual beberapa material," kata Suking tenang, lalu mengeluarkan material dari karungnya. Ia tidak hanya mengeluarkan barang-barang pemberian Huang Yan, tetapi juga beberapa barang yang diambilnya dari penjahat yang baru saja dibunuhnya. Penjaga toko itu menatap Suking, lalu ke barang-barang di dalamnya. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, ia melihat sesuatu di balik meja kasir, lalu melirik Suking. Wajahnya muram dan matanya berubah tajam. Ia berkata, "Ada yang salah dengan barang-barang ini, kawan muda. Beberapa hari yang lalu, Sekte Prajurit Vajra Emas menghubungi puncak ke-6 kita dan melaporkan perampokan besar-besaran yang dilakukan terhadap sekte mereka. Mereka kehilangan banyak sumber daya, dan barang-barang di sini tercantum dalam laporan insiden sebagai milik Sekte Prajurit Vajra Emas. Kawan muda, apa kau benar-benar mencoba menjual barang curian kepadaku? Apa maksudmu ini? Jangan bilang kau ada hubungannya dengan perampokan Sekte Prajurit Vajra Emas. Mungkinkah seorang murid dari puncak ke-7 yang agung benar-benar merampok Sekte Prajurit Vajra Emas?" Jelas sekali bahwa penjaga toko itu sengaja berbicara semakin keras, hingga semua murid di toko dapat mendengar apa yang ia katakan. Setelah ia selesai berbicara, toko itu benar-benar sunyi, dan semua orang menatap Suking dan penjaga toko. Suking tidak terlalu peduli, meskipun ia mendesah dalam hati. Terlepas dari semua kehati-hatiannya, ia tidak dapat menghindari situasi ini. Jelas, semua ini ada hubungannya dengan Patriark Prajurit Vajra Emas, dan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dan sekarang ia tahu bahwa beberapa orang penting dari puncak ke-6 sebenarnya bekerja sama dengan Sang Patriark. Ia melirik leher penjaga toko, juga semua barang di rak, lalu menatap laut lepas. Matanya mulai dingin saat ia mencoba memutuskan apakah akan pergi saja, atau berdebat. Saat dia sedang berpikir, mata Huang Yan terbelalak dan dia memukulkan tangannya ke meja dengan suara keras. "Barang curian, apa ini barang curian?" Huang Yan mengambil salah satu tengkorak binatang mutan yang diberikannya kepada Suking sebagai hadiah. Di saat yang sama, matanya berkobar amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah ia baru saja dihina dengan cara yang paling keterlaluan. "Benda sialan ini milikku, mengerti, brengsek? Beraninya kau bilang salah satu barangku dicuri?" Dipenuhi rasa marah, Huang Yan melemparkan tulang itu ke wajah pemilik toko.